tetapi dididik melalui disuruh, harus di apa gitu, dijewer dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Grace. Saya peneliti dan juga edukator untuk khususnya di bidang pendidikan Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan saya Gunawan Wibisono, bisa dipanggil Gun. Kesibukan saya berada di komunitas-komunitas literasi, juga menjadi guru di salah satu sekolah swasta, tempatnya di Kota Lamongan. Salam kenal semuanya. Nah, pembahasannya kali ini menarik ya, karena kita tidak akan memberikan presentasi ataupun ini lebih ke interaktif. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai aja. Kak Grace, dipersilahkan. Ini kita menarik di sini, kita mau ngobrol kecil gitu, tapi mungkin pada nggak tahu ini siapa ya, tinggalnya di mana. Oke, kalau aku Grace tinggalnya di Jambi. Kalau Gunawan itu tinggal di Lamongan dan Beatrix tinggalnya di Kanada gitu kan. Kita ngumpul di sini karena kita perhatian terhadap pendidikan Indonesia yang supaya jangan ketertinggalan. Makanya judul podcast kita itu Krisis Melek Baca di Indonesia. Nah, kita nih pada mau tahu kalau misalkan kita nih yang masih muda-muda, apa sih yang menjadi perhatian kita semua? Apa sih yang menjadi permasalahannya di Indonesia? Nah, kebetulan kami ini ada yang sudah tinggal lama di luar negeri, ada yang pernah jadi pemerhati para sekolah, ada juga yang sering turun ke lapangan akan memberikan insight-insight menarik nih, mungkin yang Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian semuanya pengen belajar, pengen bisa nih dipakai nih untuk di sekolah kita. Nah, pertama mungkin ya kan pengen tahu dari kalian nih, Beatrix, Gunawan gitu kan. Menurut kalian gitu, apa ya yang menjadi sumber gitu dalam membaca kalau misalkan di lingkungan kalian deh sebagai representatifnya Indonesia? Kalau aku lihat, aku nggak bisa terlalu membandingkan dengan di luar negeri, karena jelas lingkungan sudah berbeda, masyarakatnya pun udah berbeda. Di luar itu mereka lebih, maaf ngomong, lebih mawas diri ya, kalau soal membaca gitu. Menurut mereka dari kecil itu sudah harus dipupuk, dan juga lingkungan mendukung di situ. Seperti perpustakaan yang menyediakan berbagai macam acara buat anak-anak, acara membaca, terus dibikin seperti taman bermain di perpustakaan. Nah, jelas berbeda dengan di Indonesia sendiri. Menarik loh, sudah dikasih tahu dari semenjak kecil itu dibiasakan, dicontohkan gitu ya dari keluarganya sendiri. Kalau misalkan Gunawan, apa ya, oh ini ada nih menarik nih dari lingkungan sekitar, apalagi sering turun ya ke perpustakaan, sering bawa acara gitu. Ayo Mas, monggo Mas. Baik Kak Grace, terima kasih. Ini sekedar sharing pengalaman saya saja ya dari saya, karena seperti yang dikatakan Kak Grace, saya juga sering turun ke jalan untuk menemani teman-teman yang bergerak di bidang literasi, karena juga saya sendiri aktif di komunitas literasi yang saya ampuh. Nah, kalau di lingkungan saya nih ya, kalau melihat aspek keterbacaan, ya, sebenarnya di lingkungan saya itu banyak yang minat membaca. Iya, bahkan saya katakan minatnya itu tinggi. Ya, tapi ada garis bawah, minat baca yang tinggi tersebut itu bukan untuk membaca buku, melainkan untuk membaca grup WhatsApp, informasi sepotong-sepotong yang ada di Facebook, ya mungkin ada apa sih short video atau apa itu gitu kan, yang ada di TikTok dan sebagainya. Bahkan ada salah satu senior saya yang dia itu sudah dokter, ya sudah dokter, dia meneliti minat keterbacaan yang ada di Kota Lamongan. Ternyata minatnya itu tinggi, tetapi bukan untuk membaca buku. Seperti yang saya katakan tadi, minatnya itu tinggi, tetapi untuk membaca WhatsApp gitu kan, artikel-artikel kecil di Facebook itu. Karena ya kita lihat sesuai realita, apalagi saya tinggalnya di kampung, dan mungkin kalian juga mengerti bahwa bagaimana ya lingkungan kampung itu membentuk karakter dari masing-masing anak. Karena kalau di desa
pembentukan karakternya itu bukan dimulai dari baca, tetapi dimulai dari apa ya, kayak peraturan dari orang tuanya, disuruh, dikatain, kamu jangan ke sini, kamu jangan ke situ gitu. Jadi mereka belajarnya bukan dari membaca, bukan dari membaca buku. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena kalau di desa-desa itu ya, ada banyak tempat sampah yang ditulisi, jangan membuang sampah di sini. Tetapi pada realitanya orang-orang masih banyak yang membuang sampah di situ. Nah, di situ saya menggarisbawahi bahwa kenapa orang-orang kok tidak patuh dengan adanya himbauan tidak boleh membuang sampah, karena memang sejak awal lingkungan kita tidak dibentuk, tidak dididik melalui membaca, tetapi dididik melalui disuruh, harus di apa gitu, dijewer dulu kan gitu, harus kasih hukuman gitu kan. Oke, menarik nih dari Lamongan, tadi dikasih tahu, rupanya ada daya tahan membaca gitu yang masih seneng yang sepotong-sepotong, terus juga krisis memahami bacaan secara penuh, seperti itu, menarik juga. Nah, kalau dari aku ya sebagai yang pernah, menangani ada sekolah-sekolah, sebenarnya seneng anak-anak itu mau membaca buku yang tipis-tipis. Namun untuk dukungan penuh belum ada seperti itu, atau bahkan didukung orang tua itu kayaknya jarang gitu, Kak, apalagi kalau misalkan sistemnya bukan di kota. Kita kalau mau bandingin Sumatera dengan, saya pernah kunjungi di wilayah Kalimantan agak beda jauh ya, kalau Sumatera kan mostly, sudah rada perkotaannya, bisalah mereka dapat buku cepet gitu, beli di buku mana gitu. Toko buku mana yang ada di kota. Tapi kalau misalkan di daerah Kalimantan itu, kota besarnya oke ada buku, tapi kalau untuk daerah kabupaten sangat-sangat terbatas, ada buku. Perpustakaannya pun di kabupaten ya, itu juga terbatas. Pun gurunya hanya bisa ngomong, "Ayo kita membaca," gitu kan, tapi gurunya tidak mengalami yang namanya membaca yang asik itu dan menyenangkan untuk versi dia itu seperti apa. Tapi menarik nih, tadi kita sempat ada bahas ya kalau yang di, Beatrice sebenarnya mulainya dari keluarga gitu kan. Kalau misalkan dari keluarga mereka kalau boleh tahu yang dari keluarga apa aja kegiatannya ya? Itu biasanya mereka, ada parenting juga sih, parenting session juga di beberapa tempat kayak gitu. Bahkan ada klubnya sendiri gitu, kayak di Oh. perpustakaan. Anak-anak, boleh bermain, boleh membaca di perpustakaan, parent-nya pada ngumpul, mungkin ngegosip apa-apalah gitu, gosip versi sini gitu. Jadi mereka punya kegiatan gitu ya memang, sengaja aja gitu kayak, acaranya khususnya me time-nya parent sama anak ya, bawa untuk baca buku. Nah, kalau di Kanada karena aku baru, jadi nggak terlalu bisa banyak ngamatin, tapi kalau selama aku di US, karena aku punya temen yang udah ada anak, nah temenku itu memang, kayak dikasih gitu loh, kasih bimbingan gitu, dikasih bimbingan dari sekolah, kalau anak itu harus begini, Mmm. gitu-gitu, anak itu dididiknya begini dari kecil, kayak gitu, sudah diarahkan gitu. Jadi temanku terbiasa gitu loh, semangat gitu. Pada saat, anaknya mau belajar, dia dukung langsung, "Ayo ayo belajar bareng," kayak gitu. Jadi belajar bareng maksudnya membaca buku, apapun gitu, anak-anak itu dikasih kebebasan juga gitu, nggak cuma harus baca buku paket gitu, enggak. Jadi sekolah mendorong malah orang tuanya untuk, punya kegiatan ya, baca bersama dengan anak-anak, entah itu bawanya ke mana, pokoknya sekolah sudah dorong seperti itu. Nah, kalau Gunadi dengan gimana nih, ada nggak lihat orang tua atau keterlibatan keluarga gitu, sebagai pemberi contoh untuk membaca? 3 minggu yang lalu ya, saya itu ngisi seminar literasi juga, itu di Mhm. pelosok desa gitu nih, memang benar-benar pelosok gitu, karena jalan akses untuk ke sana juga itu, waduh, susah banget. Nah, saat saya ngisi di situ, ada satu orang tua yang tanya gini kan, Kak, gimana nih cara menumbuhkan minat baca pada anak? Karena mengingat kita aksesnya ke perpustakaan kabupaten pun jauh, kemudian
ketersediaan buku di rumah kita juga nggak ada. Untuk melihat kondisi perpustakaan sekolah juga seperti itulah ya. Kita tahu perpustakaan sekolah itu kan kadang tidak terawat dengan baik gitu kan ya. Kemudian saya jawab gini aja, cara menumbuhkan minat baca pada anak-anak kalau di lingkungan keluarga ya minimal anak-anak itu saat bangun tidur itu jangan dipegangi HP dulu, tetapi harus dipegangi buku. Nah, ini yang jadi persoalan karena kalau di desa-desa itu akses bukunya nggak ada. Tetapi kebetulan kemarin beberapa teman-teman mahasiswa itu saya suruh untuk bikin gerakan untuk nyumbang buku-buku bacaan gitu. Dan itu ditempatkan di apa ya di kantor desa gitu kan ya, di kantor desa. Jadi teman-teman mahasiswa itu bikin gerakan di situ yang mana perpustakaan desa itu akan dimanfaatkan untuk dibaca bareng, kemudian di situ akan dilaksanakan program belajar bersama. Seperti itulah kondisinya kalau dari akar rumput ya. Nanti kalau dibandingkan dengan Kak Betrik tentu jauh berbeda karena lingkungannya nggak sama gitu kan. Iya ya, menarik ya. Jadi, ada orang tua bertanya sehingga menimbulkan ide untuk mendorong mahasiswa mau berbuat di situ menyumbangkan buku itu menarik, menyumbangkan buku untuk, tempat daerahnya yang terpencil, menarik karena buku lebih enak di yang nyata kertas daripada HP. Kalau yang di daerah Kalimantan ya yang pernah saya layani gitu kan, agak agak kesulitan seperti itu. Kenapa? Semuanya terbatas, orang tua juga kalau pagi-pagi itu sudah ngaret gitu kan, sudah pergi ke ladang. Jadi untuk perhatiannya untuk mendorong literasi itu yang bisa diharapkan hanya dari sekolah. Tapi memang iya, dampak efeknya ada pada saat, pandemi kemarin, itu kan pada, eee, susah untuk sekolah, jadi ada lost learning-nya dalam hal membaca. Jadi khususnya SMP kelas 1 dan kelas 2 SMP itu membaca belum fasih. Harusnya kan SMP tingkatannya sudah fasih. Jadi itu jadi dilema sih sebenarnya pada saat tahun tahun lalu. Mudah-mudahan sih tahun ini udah mulai ada perbaikan sih dari sekolah ketika melihat itu sangat-sangat aduh, membaca soal ini aja butuh effort yang luar biasa gitu. Nah, kembali lagi gitu kan, kalau misalkan kita lihat kan, guru itu role model gitu kan dalam berliterasi, menurut kalian lah yang di sekitar kalian, itu, guru itu sudah menarik belum untuk, apa ya, berliterasi atau bagaimana dengan pendapat kalian? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gun kali ini. Iya. Saya kira sudah menarik lah ya kan, karena kalau nggak menarik nggak mungkin lah anak-anak mau sekolah gitu. Tetapi ada beberapa poin yang harus digarisbawahi bahwasanya guru itu memang harus jadi role model. Yes. Yang ingin saya soroti itu bukan langsung ke literasinya Kak, tetapi satu ya, bagaimana guru itu bisa mencitrakan dirinya rapi, kemudian terkesan nggak kumuh dan enak dipandang siswa. Karena emang dari situ ya, siswa itu mikirnya gini kan, kalau kita diajar oleh guru, minimal guru yang ngajar kita itu eye catching gitu kan, enak dipandang gitu kan. Nah, yang saya kalau di sini ya lingkungan pedesaan itu ya, sekolah-sekolah yang di desa. Masalahnya banyak guru-guru yang berpikiran bahwa ya buat apa sih ngajar kok sampai sematching itu, segaya itu, secasual itu gitu kan. Padahal itu adalah salah satu langkah bagaimana untuk membuat anak-anak itu bisa tertarik dengan guru tersebut. Ya kan? Kalau kita lihat gurunya saja dengan penampilan ya membosankan, kumuh gitu kan ya. Ya bagaimana anak-anak bisa tertarik dengan apa yang diajarkan oleh guru? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tradisi literasi. Nah, mungkin ini yang belum dipunyai banyak guru-guru di Indonesia. Guru-guru di Indonesia itu beberapa masih suka menyuruh siswanya untuk membaca buku, tetapi si guru tersebut tidak hobi membaca. Nah, ini yang jadi problem. Bagaimana bisa seorang pendidik tetapi tidak hobi membaca, padahal sumber klasik ya,
tempat menyampaikan ilmu pengetahuan itu kan di buku. Sedangkan ya bagaimana bisa anak-anak kita membaca buku sedangkan yang menjadi role model itu nggak hobi baca, gitu kan? Jadi dua hal itu yang yang penting dan perlu dipertimbangkan oleh guru-guru kita. Menurut aku guru di sini mereka itu udah menarik ya. Karena mereka itu bukan hanya penampilan yang dipentingkan. Mungkin ada beberapa juga guru yang ngasalan juga. Bahkan aku pernah lihat juga guru tuh cuma pakai celana pendek ke sekolah gitu. Ada juga yang gitu. Nah, itu pengecualian. Kalau di tingkat ini ya, tingkat mahasiswa-mahasiswi gitu, kalau tingkat universitas, guru-guru itu udah menarik, eye catching gitu. Penampilan mereka udah bener-bener profesional lah gitu. Udah itu kalau saat di kelas, misalnya dia tahu kayak pelajaran filosofi atau pelajaran sosiologi itu kan banyak bacaan. Nah, mereka tahu tuh anak-anak tuh paling nggak suka disuruh baca. Nah, jadi trik mereka itu bawa peragaan alat apa kayak misalnya kayak sedotan apa-apa ke kelas, lalu anak-anak disuruh baca 10 menit tentang misalnya tentang masalah masalah di filosofi itu apa, misalnya kayak ada ya topik-topik tertentu gitu yang berhubungan sama ilmu apa gitu. Nah, terus udah baca, dia keluarin itu sedotan itu, ini kalian coba lihat mana lebih panjang, mana lebih pendek gitu. Coba kalian hubungkan hal itu peragaan yang sedotan itu sama yang kalian baca, ada nggak hubungannya? Jadi bacaan itu dihubungkan sama peragaan, alat peragaan. Itu yang menarik. Kalau dari aku ya, ketika guru sebagai role model itu untuk wilayah Sumatera dengan Kalimantan sama seperti Gun tadi menyampaikan, memang guru belum banyak yang eye catching, satu. Terus juga bisa nyuruh, namun sebenarnya dia sendiri nggak ada hatinya untuk membaca, gitu kan. Baca pun bagaimana mau mengkritisi, tapi dari dirinya sendiri belum mau membaca, seperti itu kan. Itu juga sama pengalaman di kami. Namun yang saya agak salut sih mereka tetap masih untuk dorong anak-anaknya membaca sih. Cuman ya itu tadi, ini mesti diakali sih, supaya ketika anak-anak bertanya kepada guru, gimana mau jawabnya, itu. Sebenarnya ketika kita bawa buku sekardus gitu ke kelas gitu, mau sebenarnya mereka membaca ya. Logbook itu seperti apa kami tidak pernah mendengar.